Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Nyuwun uyah. Untuk apa uyah lah? Untuk kok kula tambah sepi. Kenapa sepi? Karena sebelahnya itu mendirikan yang sama. Ini kesalahan kita. Seandainya mereka rindu dengan kehadiran toko berikutnya, ketika toko ini akan ramai semua. Karena al-ijtima'u fil qulubi tajlibu al-barakat. Hati yang baik, yang berkumpul, podo api itu akan mendatangkan semua keberkahan, banyak keberkahan, wa tadfa'u al-baliyan. Makanya kalau sering ditanggleti, Ustadz mengajarkan ilmu bisnis, kalau ditiru orang bagaimana? Ya baik. Lah kalau nanti disaingi, ya nggak apa-apa disaingi. Baik saja. Buktinya yang mengajarkan ilmu bisnis, mereka nggak semakin miskin. Mereka semakin iki Kim sing rada angel. Iki resepnya harus dirahasiakan. Kue iku nek tambah merahasiakan resep, iki tambah tajlibu al-baliyan. Tambah mendatangkan ujian-ujian. Dudu ono ae gak apa-apa. Itu resepnya. Kita membahas tentang surat Yunus. Surat Yunus ini surat Makiyah. Makiyah niku surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau nek diturunkan di kota Madinah jenenge napa? Madaniyah, wis apal kabeh. Dadi nek Makiyah karena diturunkan di Mekah, nek Madaniyah diturunkan di Madinah. Jumlah ayatnya itu 119. 109 au asyrun ayatin atau 110 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra, namung Gusti Allah ingkang pirsa, hanya Allah yang tahu tentang artinya Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang kokoh, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an Al-Hakim. Al-Hakim itu yang dikuatkan. Menurut beberapa ulama ahli tafsir atau mufassir, niku ndarani Al-Hakim itu artinya ayat Al-Qur'an ini tidak akan bisa berubah sampai ila yaumil qiyamah. Jadi terjaga. Ayatnya terjaga, suratnya terjaga, sampai hurufnya terjaga. Hurufnya Al-Qur'an itu terjaga. Sampai Inna Ibrahima misalnya, lafaz Ibrahim itu dalam Al-Qur'an yang pakai nabroh ada berapa, yang tidak pakai nabroh itu ada huruf. Itu banyak ulama yang tahu. Neneng surat iki Ibrahim nganggo nabroh ada huruf. Eneng yae. Eneng sing iki gak nganggo ya. Langsung him hae panjang. Jangankan suratnya berubah. Lah sing jaga sampean aku gak ngerti loh ya. Jadi kenapa ayat Al-Qur'an ini tidak akan pernah berubah? Karena memang sudah dijanjikan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Aku yang menurunkan Al-Qur'an dan aku sendiri yang akan menjaga Al-Qur'an itu sendiri. Tapi kan semakin banyak orang zaman akhir ingin merubah Al-Qur'an. Orang zaman akhir itu ijek pinter orang ahli lughat saat Al-Qur'an diturunkan. Itu pun ditantang karo Gusti Allah. Kalau memang kalian ingin merubah Al-Qur'an dan ingin nyauri Al-Qur'an, kumpulkan seluruh manusia dan jin. Kumpulkan mereka semua untuk membuat satu ayat yang sebanding dengan Al-Qur'an. Sebanding maknanya, lafadznya, balaghnya, kesempurnaannya, artinya semuanya bandingkan. Dan sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, tak ada satupun orang yang bisa membuat satu ayat yang sebanding dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang banyak orang, ya Gusti Allah dilalai zaman akhir ya akeh. Tidak hanya orang-orang sepuh yang sakniki gila menghafalkan Al-Qur'an. Anak-anak kecil sekarang banyak yang ingin hafal. Saya mengatakan ingin loh, ya hafal tenan aku ya ora roh. Bahkan hari ini sekolah-sekolah yang di situ ada tahfidznya laris manis seperti kacang goreng. Tapi hafal tenan ta ora ya? Enggak tahu. Setahu saya
pondok-pondok yang tahfidz, pondok-pondok yang betul-betul bisa memungkinkan itu ya 1 tahun ya 1 orang, 2 orang, 3 orang, rombongan itu ya hafal sih hafal, tapi mungkinnya kita nggak tahu. Nah, pondok sini ya bentahun insyaallah ya ono syahadah, ada yang dapat syahadah, bentahun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Najan orang gawe pondok tahfidz jenengi lho ya. Daripada sekolah 6 tahun bisa hafidz Quran, pinter teknologi, pinter kedokteran, walah kau wape pinter. Tapi yo gak tahu ini sing lulus, 30 ya ora tahu ini. Masyaallah. Tilka ayatul kitabil hakim. Jadi kita beriman kepada Al-Qur'an, kita beriman kepada kitabnya Allah Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya sampai besok di hari kiamat ayat Al-Qur'an ini tidak akan pernah bisa berubah. Allah yang menjaganya. Dan ini bukti mukjizat. Mulanya disebut ayat. Bukti apa? Mukjizat. Tapi lucunya, mukjizat yang sudah nyata di depan kita nggak mau mempelajarinya. Aneh. Ono wong Islam nggak bisa baca Quran, aneh. Tapi ada gangguan wong kapas lagi berbondong-bondong ngaji terus libur loh. Keterak PPKN. Nah, itu ujian sebenarnya. Iku cara PPKM kok singkat apa iku? Nah, Mas Taib PPKM enggak? Pengen poligami nggih? Pengen poligami, kekurangan modal. Nek aksa PPKM wis bisa karepe ngono. Dadi ya itu ujian. Tapi bukan berarti terus nanti tahapan yang awal bisa baca Quran. Niat kita apa? Mempelajari mukjizat, mempelajari ayat yang ayat ini tidak akan pernah berubah ila yaumil qiyamah. Setelah kita bisa baca Quran, kita pelajari isinya seperti ini. Oh, noto ayat tilka ayatul kitabil hakim. Ayat Al-Qur'an itu adalah satu bukti kekuasaan Allah yang Al-Qur'an itu tidak akan, maksud dikokohkan itu tidak akan berubah ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum. Apakah manusia itu heran? Apa pantas wong-wong iku heran? Apakah pantas mereka itu mengherankan bila aku Allah memberi wahyu terhadap seseorang dari golongan mereka? Golongan mereka siapa? Orang-orang kafir Mekah. Orang-orang Mekah. Memberi wahyu apa? Isinya wahyu. Niki jenenge anean masdariyah. An angzirin nas. Berilah rasa takut kepada manusia. Berilah rasa takut berisi tentang apa? Siksa kubur, neraka, hisab, dosa. Itu an angzirin nas. Memberikan kabar, memberikan rasa takut. Bila kamu menentang perintahnya Allah, di situ ada hisab, ada siksa kubur, ada neraka dan lain sebagainya. Itu an angzirin nas. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Dan berilah kabar kepada orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka ada kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Jadi orang beriman itu yang dikejar apa? Qadama sidqin inda rabbihim. Sesuatu yang bernilai di sisi Tuhannya. Itu yang dikejar orang mukmin. Jadi orang mukmin itu begini, ada orang kafir, ada orang mukmin. Kalau di sini wahyunya Kanjeng Nabi Muhammad itu isinya apa? An angzirin nas, memberi rasa takut kepada orang-orang kafir. Rasa takut tentang apa? Bila melakukan dosa, kesyirikan, bila melanggar perintahnya Allah, ada neraka, ada siksa kubur, an angzirin. Tapi bagi orang-orang yang beriman, berilah kabar kepada mereka, kabar gembira bahwa mereka itu mempunyai kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Jadi yang kita kejar selama ini itu apa? Kowe pingin mulya ning ngarepe menungso apa mulya ning ngarepe pangeran? Tenan ya. Kedudukan yang mulia itu menurut Tuhan. Karena hidup di dunia ini yo gak sak terus lah. Apa nek saiki masyaallah awan mau yo ono siaran. 3 hari sakit. 3 hari sakit meninggal. Makanya dosa itu kalau kalian ingin melakukan dosa ingat 3 hal. Maka insya Allah dengan mengingat 3 hal ini
kita bisa terhindar dari melakukan dosa. Apa? Satu, ketika ingin melakukan dosa, kamu mengingat ada Allah yang melihatmu. Baru agak situ atau terusan. Loh, aku pengen ini, pangeran gendok aku piye. Karena kontrak kita hanya Allah. Terus kemudian ketika kita mau melakukan dosa, ingat di situ ada mungkar nakir. Kok mungkar nakir apa? Oh iya. Marai usum siaran mati ini loh. Masa Raqib Atid kok dadi mungkar nakir. Astagfirullah, astagfirullah. Apa? Ingat ada siapa? Raqib Atid yang mencatat amal kita. Yang mencatat amal kita. Kemudian yang ketiga, ingat kematian. Iki pas aku nglakoni dosa dadak mati piye. Apalagi kematian sekarang begitu mudah. Ini padha masteran kabeh rak perkara wedi mati to kowe. Ya, padahal bagi orang mukmin. Aja banter-banter. Disuting. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan dosa, ingat 3 hal. Maka dijamin Anda tidak melakukannya. Satu, ketika ingin melakukan dosa, ingat siapa? Allah melihat kita. Yang kedua, Raqib Atid apa? Mencatat. Ingat Raqib Atid mencatat. Yang ketiga, ingat kematian. Dengan 3 hal ini. Lah, kita setiap hari bisa lihat orang meninggal. Kemarin saya ke Pak Lek, ke Paman Siti Haji. Pinten Pak Lek sing mati saulan? 70 atau 75. Ya Allah. Seandainya waqafa bil mauti ibrah. Seandainya cukup kematian menjadi petunjuk pelajaran bagimu, sudah cukup. Bahkan bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia ini sudah bisa belajar bahwa kematian sudah ada di dekat kita. Mestinya pesannya apa ketika Anda mengetahui banyak kematian dasar? Pesannya apa? Pesannya ya kamu akan meninggal. Kamu akan meninggal berarti pesannya ya? Lah wilo. Tapi terus ojo kok pakai kematian terus melok lorong yo ojo kowe. Terus mati melok lorong. Tapi saya yakin ya. Ada satu makalah, saya ini lupa ini hadis atau makalah biasa. Tapi orang itu seandainya hatinya selamat. Al-ijtima'u fil qulubi. Al-ijtima'u fil qulubi, orang yang hatinya bersatu, berkumpul. Artinya atine wong-wong do apik. Tidak ada rasa iri, dengki, tidak ada persaingan. Ikut tajlibu al-barokat, akan menarik banyak keberkahan. Wa tadfa'u al-baliyah, dan akan menolak semua baliyat, ujian dan keburukan. Jadi misalnya ini, ada toko 1, toko 2, toko 3 yang dijual sama. Kira-kira hati mereka itu bersatu atau bertempur hatinya? Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Nyuwun uyah. Untuk apa uyah lah? Untuk kok kula tambah sepi. Kenapa sepi? Karena sebelahnya itu mendirikan yang sama. Ini kesalahan kita. Seandainya mereka rindu dengan kehadiran toko berikutnya, ketika toko ini akan ramai semua. Karena al-ijtima'u fil qulubi tajlibu al-barakat. Hati yang baik, yang berkumpul, podo api itu akan mendatangkan semua keberkahan, banyak keberkahan. Wa tadfa'u al-baliyan. Makanya kalau sering ditangleti, Ustadz mengajarkan ilmu bisnis, kalau ditiru orang bagaimana? Ya baik. Lah kalau nanti disaingi, ya nggak apa-apa disaingi, baik saja. Buktinya yang mengajarkan ilmu bisnis, mereka nggak semakin miskin, mereka semakin iki Kim sing rada angel. Iki resepnya harus dirahasiakan. Kue iku nek tambah merahasiakan resep, iki tambah tajlibu al-baliyat. Tambah mendatangkan ujian. Dudono ae gak apa-apa. Itu resepnya al-ijtima'u fil qulub.
pom mini didirikan di sini. Kene ning gawe pom mini nae. Wes waduh kira sudur. Tambah, lan buka pom gede. Lah kok tambahane seminggu pisan kering. Iki al-ijtima'u fil qulubi tajlibu al-barakat wa tadfa'u al-baliyat. Kalau hatimu selamat, bersatu dengan orang baik, dengan orang-orang yang sama dengan kita, maka keberkahan akan datang. Rezeki itu enggak berkurang, hanya berganti wujud. Bahasa Indonesia itu ketika hati kita itu bersatu, hati kita itu baik semua, keberkahan akan datang, musibah akan hilang. Jadi ada orang jualan tahu. Dia melakukan perjalanan 10-15 menit untuk sampai ke jalan raya dan sampai ke pasar itu setiap hari hanya ada satu lane itu saja. Dulu hanya ada satu lane untuk sampai ke pasar dan itu perjalanannya 1 jam. Sehingga suatu saat setiap hari seperti itu, berjalan 10 menit, di jalan raya 15 menit, kemudian ada lane lewat, dia naik, lane-nya hanya ada satu itu. Kemudian tiba-tiba wong jenengi jalan kaki neng pinggiri galengan. Galengan bahasa Indonesia ini apa? Iya, pematang sawah, kepleset tiba tahu ini campur linet. Akhirnya bisa dijual enggak? Enggak bisa dijual. Dia menggerutunya. Gara-gara tahuku jatuh, gara-gara saya jatuh sehingga enggak bisa jualan tahu. Salah keputusan itu. Kemudian dia pulang. Selang beberapa menit dia mandi, ngomong-ngomong karo bojone ngene iki lho. Mulane to aku aja sampai kesusu. Ngene iki kesusu tahuku. Ngulik. Akhirnya ya wis to Pak, wis dasar gremeng-gremeng. Wis ndelok-ndelok TV ngono. Hanya betul nonton TV. Bareng nonton TV dadak ada kecelakaan. Dilihat seluruh penumpangnya meninggal. Ternyata lem tadi yang dia itu sempat tertinggal. Dia mikir, umpama aku gak kepleset. Bahasa seperti ini paham ya? Yo, berarti nek kepleset bleng, alhamdulillah. Tapi ojo, kayak mau mati kae. Yo gak seperti itu. Artinya apapun yang terjadi terhadap kita itu pasti yang terbaik. Allah sekarang kita nguji dari PSBB menuju PPKM. Ada PPKM 1, 2 darurat wis opo level 4 sekarang. Ya wis itu keputusan. Kita sami'na wa ata'na. Tapi terus aja kok gak ngaji, yo ngaji, prokes, pakai masker ngaji. Umpama kowe mati dalam keadaan tegar, aja sampai mati dalam keadaan tiara. Gara-gara corona terus gak sholat, yo tetap sholat. Ibaratnya mati dalam keadaan tegap kok sholat. Yo sholat ya bener lah, yo sholat bener mati dalam keadaan gak apa-apa. Koki banget deh. Wah maksudnya ya, wes kalau kita ingin melakukan dosa ingat 3 hal. 1, ingat Allah yang selalu melihat kita. Yang kedua ingat Raqib Atid yang selalu mencatat amal kita. Yang ketiga ingat kematian, karena kematian akan selalu berada di dekat kita. Nah, orang yang beriman itu transaksinya adalah transaksi di sisi Allah. Itu ciri khas orang beriman. Gak mulia di hadapan manusia, gak apa-apa. Kita mulia di hadapan Allah, itu orang beriman. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu pencitraannya di depan manusia. Nah, yang lucu itu sekarang itu gak tahu sobo sawah, nek apa nyalon DPR lu lagi sobo sawah. Nek wong melarat terus dijejeri ngene kok. Kayak foto ibu. Ini paling malaikat protep ate itu kemekelen nek nyatet itu. Ini apa-apaan lho paling. Cara malaikate jenisnya kaya Kim ngono paling busek kayak. Tapi kan api. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai punya transaksional dengan manusia, kecuali transaksional wasilah kebaikan. Kita melakukan apapun transaksinya hanya karena Allah. Kalau ayatnya apa? Annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim.
bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Terus moga Allah apik lakoni, moga Allah elek tinggalno. Bismillahirrahmanirrahim. Wong loro senengane salat, zakat, sedekah, pokoke saleh, apik muga pangeran. Sing sitok tukang mabuk, numpak sepeda motor kecelakaan, dadak sing saleh mati, sing tukang mabuk urip. Kuwi sing selamat sapa? Saleh najan hilang nyawanya. Sampai mati dia istiqomah menjalankan kebaikan, dia selamat walaupun mati. Enggak, sing tukang mabuk najan urip. Iya lah. Ya ora iso mati. Terus kok takono ngene, lah yo wong kuwi sing ahli salat kok abang mati. Lah yo sing mabuk iku lho dikek kesempatan dikongkon tobat. Wes paham nggih? Berarti transaksi kita hidup sebagai orang yang beriman, transaksi kita itu apa? Transaksi kita hanya dengan Allah. Mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Iku tek urip tek mati padha wae. Umur mundhek tek dawa padha wae. Sama saja, enggak ada bedanya. Mati sesuk karo mati sok usia 70 tahun enggak ada bedanya. Mati sesuk karo usia 80 tahun enggak ada bedanya. Bahkan Gusti Allah ini terus Imam Ghazali, kalau Allah rindu terhadap seseorang, biasanya di iman-iman terus usianya enggak terlalu panjang. Ya, banyak orang yang baik, soleh, tambah justru meninggal di usia muda. Karena apa? Allah sudah rindu bertemu dengannya. Karena saya usia tua-tua kaya Pak Hikrom nih gitu yo, diarep-arep acara ngono yo, ben ayo terus didawakno murid ben anu apa? Iya. Ya ben ngaji terus ngono lho maksudnya, ben ibadah terus, ben Allahumma amin pun. Tapi qolal kafiruna inna hadza la sahirum mubin. Orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya Muhammad itu orang yang penyihir yang sangat jelas. Orang-orang kafir mengatakan Al-Quran ini adalah yang menyihir dengan jelas. Jadi ini ada dua pentafsiran. Hadza ini ada yang kembali kepada kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Lah ya diarani apa? Muhammad itu tukang sihir. Ayat ini turun ketika orang-orang Mekah itu mengatakan, lah yo, opo gak neng wong liya neh tapi. Kok sing dadi nabi, dadi rasul, iku kok anak yatime Abu Thalib. Anak yatim maksudnya keponakan. Dulu keponakan itu bisa diartikan anak. Kedudukannya keponakan itu sama seperti apa? Apakah enggak ada orang lain? Kok bisa-bisanya anak yatimnya Abu Thalib itu yang jadi nabi, jadi rasul? Makanya terus turun ayat, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Apakah kamu heran bila aku memilih memberikan wahyu kepada seseorang dari golongan kalian untuk memberi rasa takut kepada orang-orang kafir dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa orang beriman bagi mereka ada kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Dan orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu tukang sihir yang nyata. Kalau kita lihat tarikh sejarah, jadi untuk memberi gelar Kanjeng Nabi Muhammad agar mereka Kanjeng Nabi Muhammad lemah, itu neng Darunadwah. Dari Darunadwah itu cara sekarang balai desanya orang-orang kafir untuk menentukan satu keputusan. Neng Darunadwah itu sidang menggede Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, Sofyan, kaum wabe itu rapat. Yang pantas gelar untuk Muhammad itu apa? Bingung menentukan. Bodoh, umi dan lain sebagainya, bodoh. Justru dengan kamu mengatakan Muhammad bodoh dan umi itu menunjukkan kebenarannya. Bagaimana orang bodoh punya syair sebegitu hebatnya? Gak mungkin. Wes, eneng sing usul neh. Sing usul apa? Bintu ya, apa Majnun? Lah yo, Majnun.
Mulanya Umar bin Khattab ketika mendengar ada kabar Muhammad itu majnun lah. Mosok ngelawan wong majnun kok ngerahno pasukan sak ngono kae. Ngelawan orang majnun, orang stres, orang gila, masa kok mengerahkan pasukan 1000 ketika perang Badar. Musa wong bento kan yo racun wis mati ya. Musa wong bento yo musa Pak Amir wong bento diapakno? Dirantai ya cukup, Pak. Musa wong ngelawan wong bento kok mengerahkan pasukan. Akhirnya disepakatilah bahwa yang paling tepat adalah sahir. Sahir itu apa? Penyihir. Itu pun sebenarnya tidak disetujui. Karena apa? Ya tidak setuju justru orang-orang tukang sihir. Ya Muhammad itu bukan tukang sihir. Kalau Muhammad dia tukang sihir, kita-kita ini ya mungkin tersinggung. Oh, bukan sihir. Memang kalau kita lihat perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, tidak mencari harta, tidak mencari kedudukan, tidak mencari kemewahan, tidak mencari apa, tapi diikuti oleh banyak orang dan dinyatakan revolusioner dunia yang bisa merubah wajah dunia itu Rasulullah.